Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Herni Hirmayani, MPD, selaku dosen mata kuliah Pancasila pada tugas video kali ini. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat yang begitu luar biasa sehingga saya bisa membuat tugas video pada kesempatan kali ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tak lupa pula saya tunjukkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ramdhani, NIM 2405108028. Mata saya Pancasila dan dosen pengampu Ibu Herni Hirmayani, MPD. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi berjudul Pancasila sebagai ideologi nasional. Baiklah, langsung saja ke materinya. Dari judul Pancasila sebagai ideologi nasional. Teman-teman pasti ada yang belum tahu apa itu ideologi nasional. Jadi yang dimaksud ideologi nasional adalah seperangkat gagasan atau nilai yang diterima dan dijadikan sebagai pedoman atau dasar bagi suatu negara dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara. Ideologi ini mencakup pandangan hidup, sistem nilai, tujuan bersama, serta cara mencapainya. Dalam konteks Indonesia, Pancasila berfungsi sebagai dasar untuk membangun negara yang demokratis, adil, dan bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, itulah teman-teman mengenai tentang ideologi nasional. Selanjutnya, saya akan membahas latar belakang Pancasila sebagai ideologi nasional. Oke, jadi Pancasila tidak muncul secara tiba-tiba, tetapi merupakan hasil dari proses panjang yang dipengaruhi oleh berbagai nilai, budaya, agama, dan ideologi yang berkembang dalam sejarah bangsa Indonesia. Nilai-nilai terkandung Pancasila mencerminkan kekayaan dan keberagaman masyarakat Indonesia yang terdiri dari berbagai suku, agama, ras, dan golongan. Oleh karena itu, Pancasila diharapkan dapat menyatukan seluruh elemen bangsa dalam satu tujuan bersama, yaitu mencapai kesejahteraan dan perdamaian. Baiklah, selanjutnya saya akan membahas mengenai apa saja sih makna yang terkandung di dalam sila Pancasila. Oke, yang pertama ketuhanan yang Maha Esa. Sila ini mencerminkan bahwa bangsa Indonesia ini adanya Tuhan yang Maha Esa. Pancasila menekankan kebebasan beragama dan menjunjung tinggi nilai yang keagamaan. Ideologi ini menekankan pentingnya toleransi antar umat beragama dan kerukunan kehidupan beragama. Jadi makna dari sila Pancasila yang pertama ini adalah perlu saling menghormati antar umat beragama sehingga terciptanya kehidupan yang rukun. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari tidak lupa untuk mengawali semua kegiatan di rumah dengan berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ini menegaskan penghargaan terhadap martabat manusia serta hak-hak asasi manusia yang harus dihormati. Pancasila mendukung persamaan hak dan keadilan sosial tanpa membedakan suku, agama, ras, dan golongan. Jadi makna dari sila kedua ini, setiap manusia diakui dan diperlakukan sesuai harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Sila ketiga, persatuan Indonesia. Sila-sila ini menekankan pentingnya persatuan dan kesatuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Meskipun Indonesia terdiri dari berbagai suku, agama, dan budaya, namun Pancasila mengajarkan bahwa persatuan adalah kunci untuk mencapai tujuan nasional. Jadi makna dari sila ketiga ini adalah bahwa bangsa Indonesia harus bersatu dalam satu negara bangsa. Contohnya,
yang tidak menyebarkan kebencian sesama masyarakat. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila ini menekankan sistem demokrasi yang dijalankan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat atau kesepakatan bersama. Jadi, makna dari sila keempat ini adalah pemerintahan dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat. Contohnya, dalam keluarga, misalnya setiap masalah diselesaikan melalui musyawarah untuk mencapai kata sepakat. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila ini mengajarkan bahwa negara harus menciptakan keadilan sosial dengan memastikan pemerhatian, kesepakatan, pendapat, dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi, makna dari sila kelima ini adalah setiap warga negara Indonesia berhak mendapatkan perlakuan yang adil. Contohnya, yang membutuhkan di rumah, bekerja sama mengerjakan tugas-tugas rumah tangga, dan berdiskusi untuk menyelesaikan masalah. Nah, itulah teman-teman makna dari setiap sila Pancasila. Oke, jadi kesimpulannya adalah Pancasila sebagai ideologi nasional Indonesia memiliki makna yang sangat penting dan mendalam sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Pancasila memberikan arah bagi bangsa Indonesia untuk hidup secara bersama-sama dalam kerukunan, keadilan, dan kesejahteraan. Pancasila juga menjadi dasar dalam menjalankan kehidupan demokrasi yang berdasarkan musyawarah dan mufakat. Meskipun menghadapi berbagai tantangan di era modern, Pancasila tetap relevan sebagai pedoman dalam mengatasi masalah sosial dan menjaga persatuan bangsa. Oleh karena itu, setiap warga negara Indonesia perlu memahami, menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah, itu saja yang dapat saya jelaskan mengenai Pancasila sebagai ideologi nasional. Jika saya salah dalam menyampaikan materi ini, mohon maaf. Teman-teman bisa komen apa saja yang perlu saya perbaiki dalam membahas materi ini. Sekian dari saya. Jika ada salah, saya mohon maaf. Kepada Allah, saya mohon ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.